Puji Tuhan, Ibu Bapa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita diberi kesempatan sekali lagi untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah beri kesempatan kepada kami semua untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melaksanakan firman Engkau. Dan kami dapat dikuatkan di dalam Tuhan. Bantu hamba Engkau yang penuh kekurangan ini, supaya kami dapat menjelaskan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sebelum dimulai, saya minta Anda sekalian untuk membuka Alkitab, baik secara digital atau Alkitab cetakan. Saya tidak menggunakan PowerPoint, tetapi pembacaan firman Tuhan dan nanti disebutkan ayat-ayat firman Tuhan. Silakan Anda sekalian mengikutinya dari Alkitab Anda masing-masing. Firman Tuhan, pada hari ini saya akan mengambil dari surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23. Surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23 dengan judul Kuasa Allah bagi kita. Saya sekarang akan membacakannya dari terjemahan baru. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23 demikian bunyinya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita orang yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Kiranya Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Ibu Bapa sekalian, tentunya masih ingat kita semua baru merayakan Paskah berapa minggu yang lalu. Dan sekarang ini kita ini akan memasuki satu hari yang penting juga, yaitu tentang sudah bangkit, tapi apalagi kenaikan ke surga yang akan dirayakan beberapa hari lagi. Tentang kebangkitan Yesus naik ke surga itu penting bagi orang Kristen. Hari ini saya tidak membahas tentang kenaikan ke surga,
tetapi tentang kuasa yang membangkitkan Kristus. Itulah yang kuasa diberikan kepada kita. Kebangkitan Tuhan Yesus Paskah ada hubungannya dengan kenaikan ke surga setelah selesai tugas Yesus di bumi ini. Dan ini Tuhan Yesus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, itu ada kuasa daripada Allah. Dan kuasa itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini adalah kuasa yang diberikan kepada kita. Kita nanti akan melihat di sini di ayat 19 tadi, dan betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita yang orang percaya. Kuasa Allah itu sama seperti kuasa dari luar biasa yang dipakainya ketika menghidupkan kembali Kristus dari kematian dan memberikannya kepadanya kedudukan tertinggi bersama-sama Allah di surga. Nah, sebelumnya kita akan melihat beberapa hal tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Kalau kita melihat latar belakangnya dari pasal 1 Efesus, Rasul Paulus adalah rasul yang sangat berterima kasih kepada jemaat di Efesus. Kalau dilihat, diperhatikan di sini di ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Rasul Paulus bersyukur kalau mengingat jemaat di Efesus. Didoakan, dan apa yang dia syukuri? Kalau dilihat di ayat sebelumnya, di ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi jemaat di Efesus saat itu membuat Rasul Paulus bersyukur karena apa? Karena dikatakan jemaat di Efesus saat itu imannya teguh di dalam Tuhan. Dan selain beriman kepada Tuhan, mereka juga saling mengasihi. Kasihnya terhadap bukan hanya satu orang, dua orang, tapi semua orang kudus. Bukankah ini hal yang luar biasa? Bisa orang beriman kepada Tuhan dan saling mengasihi di dalam jemaat. Bukankah ini suatu hal yang luar biasa? Saat ini banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan itu. Dan orang juga membutuhkan banyak kekuatan daripada Tuhan. Apalagi setelah melewati pandemi yang cukup panjang, banyak orang membutuhkan kasih daripada sesama. Kasih dari sesama jemaat yang saling memperhatikan. Di sini Rasul Paulus bersyukur untuk jemaat itu. Setelah berdoa begitu, Rasul mengatakan di ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Loh, kok masih ada? Bukankah ini jemaat yang sudah beriman? Bukankah ini jemaat yang sudah saling mengasihi? Kok masih ada kurangnya? Ada kurangnya apa? Yaitu kurang hikmat dan kurang wahyu, atau dalam kata lain kurang hikmat dan kurang pengertian. Maka Rasul Paulus ini meminta kepada Allah dalam doanya kepada Allah dan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kepada Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepada jemaat di Efesus itu hikmat dan pengertian untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dengan mendapatkan pengertian dan dapat mengenal Tuhan dengan benar, ini diharapkan jemaat di Efesus itu mereka makin bertumbuh.
Hikmat dan pengertian ini tidak didapatkan dari orang sekolah berapapun tingginya. Bukan dia mendapatkan berapa sertifikat. Bukan. Tapi disebutkan pengertian dan hikmat ini untuk apa? Untuk mengenal Tuhan, ya, mengenal Dia dengan benar. Dan ini datangnya dari mana? Yaitu dari roh hikmat. Dari rohnya Tuhan sendiri. Tidak bisa didapatkan dari tempat-tempat yang lain. Nah, roh hikmat ini dan roh pengertian ini yang memberi adalah Tuhan. Ini supaya apa? Di ayat 18, pasal 1 ayat 18, supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Nah, ini orang yang sudah beriman, yang sudah saling mengasihi, kita diminta seperti Rasul Paulus mengatakan jemaat Efesus harus punya tambahan hikmat pengertian. Dan di sini dikatakan supaya apa? Dia nih berdoa supaya mata hatinya menjadi terang dan mengerti di ayat 18. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Di dalam terjemahan BIMKA, saya memohon agar Allah membuka pikiranmu sehingga menjadi terang. Dengan kata lain, ada doa dari Rasul Paulus supaya jemaat di Efesus itu pikirannya dibuka, supaya menjadi terang, supaya mata hatinya dibuka, supaya menjadi terang. Supaya apa? Dapat mengerti apa yang dikehendaki Allah. Hikmat dari roh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, dikatakan the light will flood your heart. Yaitu di sini terang bukan hanya sekedar terang lampu yang remeng-remeng. Tapi terang yang terang sekali. Kalau saudara pernah melihat ada pertandingan sepak bola di malam hari, itu menggunakan lampu sorot yang terang beberapa supaya malam hari bisa dilihat, bukan hanya lampu terang. Ini sama saja, ini ada floodlight, yaitu terang sekali supaya mata hati kita ini, supaya pikiran kita ini menjadi terang. Terang oleh apa? Oleh firman Tuhan. Terang oleh roh Tuhan. Untuk apakah kita mendapatkan terang itu? Untuk apa? Supaya kita mengerti. Mengerti apa? Mengerti supaya kita ini memiliki pengharapan. Dikatakan di ayat 18 bagian B. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Atau di dalam terjemahan BIMKA, supaya kalian tahu betapa melimpah berkat-berkat indah yang disediakan Allah bagi umatnya. Jadi Tuhan akan memberikan kita terang. Supaya kita ini mengerti, supaya apa? Punya pengharapan. Supaya kita ini semua bisa mempunyai berkat yang berlimpah-limpah yang disediakan Tuhan bagi kita semua. Jadi kita ini sebagai umat Tuhan yang tadi dikatakan jemaat Efesus sudah mengenal Tuhan, beriman, sudah mengasihi. Tapi kekurangan apa? Kurang pengertian. Yaitu roh Tuhan supaya diberikan mata hatinya supaya bisa tercelik melihat terang dari Tuhan tentang berkat. Tentang apa? Pengharapan. Selain itu dikatakan di ayat 19a
betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, atau dalam terjemahan BIMKA, betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita yang percaya. Nah, ini sangat penting tadi saya katakan. Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita yang percaya. Nah, inilah ya kita sebagai umat Kristen kadang-kadang mengalami banyak kekecewaan. Apalagi baru melewati pandemi yang lama, yang masih sampai sekarang belum selesai. Ada harapan-harapan yang belum didapatkan. Ada juga hal-hal yang kita sudah doakan lama sekali belum memperolehnya. Nah, kita merasakan ini, wah sudah gagal, tidak ada pengharapan. Tidak ada lagi apa yang kita bisa lakukan. Merasakan kita ini sudah kecewa. Tapi Tuhan hari ini memberikan kita peringatan. Ingat lagi betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita yang percaya. Tuhan memiliki kuasa yang besar untuk kita umat yang percaya. Ini kuasa itu apa? Dikatakan ayat 19a dan 19b sampai 20a. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kristus yang mati, yang baru kita peringati belum lama ini di Jumat Agung. Bangkit dari kematian itu tidak bisa dilakukan dengan kuasanya siapa saja. Hanya kuasa Allah yang maha besar yang pasti membangkitkan Yesus dari kematian. Nah, perhatikan, kuasa itulah juga diberikan kepada orang yang percaya. Baca lagi ayat 19a dan b. Betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita yang percaya. Itu di dalam BIMKA atau di dalam terjemahan baru. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dengan kata lain, Tuhan juga akan memberikan kuasa kepada kita menghadapi berbagai tantangan yang kita hadapi ini. Kuasa yang seperti telah membangkitkan Kristus dari kematian juga diberikan pada orang siapa? Perhatikan, lihat lagi. Kepada siapakah ini? Kekuatan kuasa yang besar dikerjakan dalam Kristus membangkitkan dari orang mati itu. Untuk itu diberikan pada siapa? Bagi kita yang percaya. Jadi, Tuhan ini juga akan memberikan kita kuasa menghadapi macam-macam tantangan kehidupan. Tuhan tidak melepaskan kita. Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Tuhan tidak membiarkan kita tanpa pengharapan. Tuhan tidak membiarkan kita ini sebagai orang percaya yang sudah loyo, yang sudah tidak bisa maju lagi. Tuhan memiliki kuasa. Kalau kita percaya, Tuhan bisa membangkitkan kita juga. Tidak tunggu sampai kita meninggal. Tapi saat ini sudah dibangkitkan semangat kita dalam mengikuti Tuhan. Semangat kita dalam percaya kepada Tuhan. Siapakah Tuhan Yesus ini yang bisa memberikan kuasa? Tuhan Yesus selain memberikan kita kuasa, kalau kita percaya bisa dimenangkan oleh Tuhan. Yesus ini yang sudah bangkit dan sudah naik ke surga ini. Duduk di sebelah kanan Allah. Di ayat 20, mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Kalau kita melihat duduk di sebelah kanan itu adalah tempat yang sangat penting. Di dalam BIMKA disebutkan yang dipakainya ketika menghidupkan kembali Kristus dari kematian dan memberikan kepadanya kedudukan tertinggi bersama-sama Allah di surga. Jadi tempat Yesus Kristus di surga itu di sebelah kanan Allah Bapa, itu tempat yang tertinggi,
tempat yang paling dihormati, tempat yang sangat berkuasa. Rasul Paulus mengatakan, Yesus duduk di sana berdoa untuk siapa? Semua orang yang percaya. Yesus berdoa untuk kita. Yesus berdoa untuk semua orang yang percaya supaya kita mempunyai kuasa kebangkitan Tuhan menghadapi perjalanan kehidupan yang penuh tantangan ini. Dikatakan di ayat 21, kuasanya Tuhan Yesus ini jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Tuhan memiliki kuasa yang besar. Allah Bapa telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan sudah dinaikkan ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa untuk kita supaya kita memiliki kuasa kebangkitan Kristus menghadapi tantangan kehidupan. Dan Tuhan yang sudah bangkit dan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini dikatakan kuasanya lebih besar dari segala pemerintahan di dunia, baik presiden, baik ini adalah kepala negara, di negara adidaya, mana saja tidak bisa menandingi kuasa Tuhan. Baik yang dahulu, sekarang, dan di dunia akan datang, kuasa Tuhan itu sangat besar. Nama Tuhan itulah yang tertinggi. Nama Tuhan itulah yang paling tertinggi. Maka dikatakan ayat di 22, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Yesus yang tertinggi, semuanya orang tunduk di bawah kaki Yesus dari semua yang ada di dunia ini. Nah, Yesus adalah juga kepala dan kita ada tubuhnya. Dikatakan di ayat 22 dan 23, dia yang diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat adalah tubuhnya. Jadi kita melihat Yesus yang sudah bangkit dan sudah naik ke surga ini. Yesus memiliki kuasa dan juga berdoa untuk kita supaya kita bisa memiliki kuasa bangkit menghadapi tantangan kehidupan, supaya kita mau semangat melayani Tuhan lagi, setia mengikuti Tuhan. Dan juga disebutkan di sini adalah Tuhan itu adalah Tuhan Yesus kepala, kita ini adalah tubuhnya. Kita diminta mau taat kepada kepala. Yesus ini kepalanya, kita menaati perintah Tuhan. Kita ini mau juga menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Maka Bapak Ibu sekalian, saat ini kita diingatkan sekali lagi. Kita sebagai jemaat Tuhan, ingatlah bahwa kuasa yang membangkitkan Kristus itu juga kuasa yang diberikan kepada kita orang yang mau percaya. Dan juga Yesus yang memiliki kuasa yang sangat besar, melebihi semua di dunia ini. Dialah yang patut dimuliakan. Marilah kita mau mengikuti pimpinannya. Marilah kita mau mengikuti bimbingannya. Jangan lepaskan dia. Jangan lepaskan. Ikutlah dia dengan setia. Dialah yang duduk sebelah kanan Allah, berdoa terus untuk Bapak, Ibu, dan untuk saya dan semua anak-anak Tuhan. Dan ikutlah dia sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya. Dan dikatakan ayat 23, jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatunya. Jadi kita ini sebagai tubuhnya, marilah kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kiranya kita semua hari ini dikuatkan di dalam Tuhan. Oleh Tuhan sendiri yang penuh kuasa. Marilah kita memuliakan nama Tuhan. Nah,
Saya tidak tahu Anda ingatkah nyanyian mulia, sembah Raja mulia. Mari kita menyanyi. Mulia, memuliakan nama Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus segala hormat, sembah, puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa. Mulia Tuhan Maha Kuasa. Dari surga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Raja atas segala raja, termulialah. Terpujilah Allah yang sudah menang dari kematian ini. Allah yang sama mau memberikan kekuatan kepada kita semua menjalani segala macam tantangan kehidupan. Maka bangkitlah bersama Tuhan menghadapi segala tantangan. Marilah kita memuliakan nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau adalah Allah yang besar, Engkau Allah yang termulia. Engkau begitu besar kekuasaannya. Engkau yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian, bangkit dan juga sudah hidup dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan Yesus juga sudah naik ke surga. Kami bersyukur. Engkau berdoa untuk kami semua. Engkau kuatkan kami semua. Supaya kami semua memiliki kuasa. Dan Tuhan sudah janjikan kuasa untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Supaya kami tidak kecewa, tidak lemah. Tapi bangkit bersama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami semua berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Anda sekalian. Mari terimalah berkat. Kiranya Allah Bapa memberkati Anda sekalian. Kiranya Allah Putra membimbing dan menyertai Anda sekalian. Dan arah Roh Kudus menguatkan Anda sekalian. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.